Karena ini perlu konfirmasi, saya konfirmasi dulu ke Prof. Firman. Jadi betul, yang mengantar adalah ajudan ADC-nya Febri Adriansyah ke Rumah Sakit Muhammadiyah pada saat dia meninggal, Sutrimo meninggal. Ya, terima kasih Mas. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tentu saya ini baru saja ditunjuk sebagai kuasa. Baru hari ini ya? Ya, dan kemudian kuasa itu memang tidak ada kaitan dengan persoalan yang lagi dibicarakan ini. Tapi apapun itu, sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia, siapapun dia, ya kita mengucapkan bela sungkawa. Itu yang pertama. Kemudian kalau soal kita berprasangka, bukan prasangka, karena begini, dokumennya beredar, Prof. Firman, dokumennya beredar. Wartawan juga mendapatkan ada surat di mana waktu Sutrimo diantarkan itu tertulis atas nama Febrio. Saya ingin konfirmasi soal itu. Yang mengantarkan adalah Febrio. Ketika Febrio betul, surat itu betul, maka Febrio itu kita ketahui bahwa ia adalah ADC dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, sebenarnya saya tidak termasuk atau belum. Dia jaksa juga ini, Febrio. Ya, tetapi begini Mas, konteks secara rasional saja soal causing of death ada dua, ada causing of death, ada moment of death. Itu kan kita tidak tahu. Dan sampai hari ini ya menurut saya soal peristiwa atau kasus ini ya masih dalam amatan teman-teman saja, tetapi saya khususnya berpekan-pekan Prof. Berpekan-pekan ada kematian di tengah kasus besar dan sepi. Ya, saya tidak tahu kenapa kasus itu sepi, karena tentunya sebagai penasihat hukum kita memang konsentrasi kepada status-status hukum dari Pak Febri Ardiansyah. Memang kebetulan ada 3F itu, Pak Febri Ardiansyah sebagai ini dan Pak Ferdi Diansah dan F yang ketiga saya sendiri Firman Wijaya. Jadi kebetulan aja mungkin 3F. Artinya begini Pak, kita memang sedang disibukkan atau kita konsentrasi pada apa yang tadi baru saya sampaikan pagi tadi. Pra-peradilan, nanti saya akan ke sana nanti. Itu. Namun kalau soal kematian almarhum, kami belum pernah berkonsultasi atau berbicara soal itu dengan ke Bung Febri Adriansyah ya. Karena kebetulan saya sendiri memang belum pernah bertemu secara fisik, hanya sempat komunikasi, tapi tidak ada pembicaraan soal itu. Dan beliau tetap konsentrasi aja kepada upaya-upaya hukum yang tadi saya sebutkan di dalam berbagai rilis. Intinya kita hanya konsentrasi sementara ini kepada dua permohonan pra peradilan. Yang menurut hemat kami ini juga persoalan ada proses humanisasi di dalam. Oke, 9 pelanggaran. Nanti kita bicara sana. Tapi saya izinkan saya kesini dulu karena ada 3 misteri, uang, emas, dan kematian. Dan 3 misteri itu berpekan-pekan sampai hari ini. Gelap. Dan anehnya Bang Aiman, TKP-nya itu dirusak. TKP dirusak di Morden itu, klinik Morden. Iya, itu sudah ada rilis daripada Polri. Mereka mengalami hambatan karena TKP-nya sudah rusak. Terus yang kedua, kalau itu pada waktu jenazah sudah almarhum sudah dibawa ke rumah sakit, harusnya jangan dibersihkan dulu semua. Air liurnya biar dicek kan gitu. Ini sudah rapi semua, tiba-tiba dikasih keluarga aja infonya nggak bisa melihat secara utuh, cuma melihat mukanya aja. Sama seperti Brigadir Joshua sebenarnya, tapi waktu itu ramainya luar biasa. Makanya kalau seumpamanya ini fair, ya kan, rumah sakit kan sudah menginginkan diotopsi saja. Ya. Kan rumah sakit juga kan mengusulkan itu. Tapi ada penolakan nih. Yang mengaku-ngaku kerabatnya. Tapi menurut saya yang bersangkutan perlu didalami lagi. Apakah yang bersangkutan PNS atau bukan? Apakah yang bersangkutan kerabatnya atau tidak? Ini sangat janggal sekali. Karena kenapa serapi itu? Tiba-tiba meninggal langsung dibersihkan semua, dimandikan, berangkatkan ke kampung halamannya. Kenapa nggak diberikan kesempatan dulu untuk dicek dulu apa penyebab air liurnya itu keluar, ya kan? Dan apa penyebab dia tiba-tiba jatuh di depan klinik Morden itu? Dan kenapa pada waktu ia jatuh itu tidak ada orang di situ? Ini sangat janggal sekali Bang Aiman. Terus satu lagi, ketika jatuh itu juga sudah nggak rapi. Sudah ada yang rusak, jatuhnya seperti apa sudah nggak beres lagi. Jadi mereka mau buat olah TKP juga susah. Itu hambatan yang dilakukan penyidik. Makanya saya kira ini sangat profesional sekali.
Laporin aja obstruction of justice juga. Oh, Iya. boleh. Oh, ini pakai ini ya. Boleh, boleh. Oh iya. Obstruction of justice. Ada Iya. dugaan ke sana. Jadi bukan hanya Jadi soal begini pembunuhan. ya. Kalau ada seorang jaksa atau penegak hukum ada di sana, sebab kematian itu ada dua ya. Orang mati itu satu mati wajar, sakit ya, sakit gitu atau usia tua, atau mati yang tidak wajar. Mati yang tidak wajar ini ya. Ini dugaannya tidak wajar. Tidak wajar, Oke. ya. Tadi udah ceritakan ya. Tidak wajar gitu. Kalau tidak wajar ini apakah karena tindakan sendiri? Bunuh diri itu berdasarkan sistem KUA pidana kita itu pidana loh, ya. Pidana bunuh diri. Tapi tersangkanya udah meninggal. Iya, karena dia ya. membunuh sendiri. Nah, yang kedua mati karena intervensi pihak ketiga. Oke. Ya. Jadi kalau saya mau melihat kalau ini meletakkan sebagai kematian tidak wajar, maka ini bisa dilakukan sidik ya, itu pendapat saya. Jadi ada tubuh mati tidak wajar ya. Kedua, kemudian keberadaan seorang yang terlibat sehari-hari sebagai penegak hukum. Penegak hukum karena jabatannya ya, karena statusnya, ketika melihat kematian tidak wajar, dia wajib membuat laporan polisi, ya, untuk memberitahu ke polisi seketika. Penegak hukum. Iya, penegak hukum. Siapa di sini? Kalau memang betul ada yang namanya Febrio yang adalah seorang jaksa. Dokumen itu tersebar, Iya. yang kemudian mengantarkan jenazah ke Iya. rumah sakit Iya. Muhammadiyah, dan diduga ia bagian Iya. dari polisi saja pegawai Kejaksaan ada Agung. kecelakaan, polisi akan datang ke lokasi, ya. Dia harus memberitahu polisi untuk membuat terang satu peristiwa kematian ini. Ketika tindakannya kemudian ada air liur segala macam langsung dimandikan, dia sendiri tidak setuju. Ini yang harus ditanya. Standar keahlian yang melekat pada dia kalau dia jaksa, dia harus ditanya nih soal kode etik ya dalam tugasnya terkait ketika melihat orang mati. Ya. Dalam KUHP lama ya, seorang aparatur ASN yang mengetahui dugaan terjadi tindak pidana, dia harus melaporkan dalam KUHP lama. Ya, entah yang KUHP baru belum saya dalam ini, ya, dalam KUHP lama nih. Kewajiban tuh, kewajibannya melekat kepada jabatan. Iya. Nah, ini diperiksanya dari sana dulu, ya. Kejaksaan harus memeriksa anggotanya. Mengapa kamu melakukan ini? Kejaksaan ya, dari sisi etik, ya. Jadi kita mengurut, ya. Mengurutnya begini. Jadi ada beberapa pemeriksaan etik karena kewajiban yang melekat sebagai aparatur sipil negara, apalagi penegak hukum, untuk melaporkan dugaan satu tindak pidana, kan baru dugaan juga. Oke, saya simulkan ini. Ini adalah dugaannya Iya. kematian tidak wajar yang berada di pusaran kasus besar. Iya. Dan di hadapan seorang di penegak hadapan hukum. seorang penegak hukum. Iya, ya. Sangat Saya potong janggal, sebentar ya. aneh, luar biasa ketika kemudian ini Bang. tidak ada proses Cuma yang satu- membuka ini. Saya ingin Karena sampaikan ada informasi. selain pembunuhannya juga ada Bahkan obstruction of justice. barang-barang dia saja belum dikembalikan untuk saat ini. Oke, terima kasih. Pak, mohon barang-barang. Barang. Barang-barang almarhum Handphone. belum dikembalikan. Ini harus Siapa yang megang sekarang? dilaporkan segera gitu loh. Ke keluarga Intinya. belum dikembalikan. Belum dikembalikan. Oke. Jadi gitu. Saya Gitu ya. sedikit ya, ini Ya. bukan informasi, tapi informasi intelijen. Silakan, silakan. Informasi biasa dari keluarga. Petisi ahli itu punya intelijen dan detektif. Itulah keahlian Iya, petisi iya, ahli. Iya, nanti saya Gitu, Bang. jelaskan kalau di kelas itu nanti. Bukan, artinya ini sangat serius sekali masalah nyawa manusia. Iya. Saya kira Dan kita tidak semua wajar. sama-sama menegakkan HAM di sini. Saya kira sebenarnya tidak wajar. Iya. Dan tidak Apapun itu wajar. nilai Kita kemanusiaan ini saya kira jangan harus dialihkan terbuka. terlebih Iya. cepat dulu, biar kita sama-sama ungkap di sini. Iya, baru ngomong 2 menit sudah, ini kan belum selesai saya Bukan, bicara. artinya Bang, Iya, artinya iya. kan tadi Abang motong saya. Saya ingin meluruskan bahwasannya keadilan tertinggi adalah hak asasi manusia. Oke, setuju. Siapapun yang mengangkangi hak asasi manusia, Jadi begini. tidak dari- ubahnya dia seperti Oke. seorang penjahat. Jadi Gitu, Bang. begini, ada klarifikasi. Ya kan? Makanya saya katakan kita boleh berprasangka, ya, tapi prasangka itu tidak boleh melebihi pembuktiannya. Jadi itu yang pertama. Kemudian ini soal klarifikasi dari keluarga ini kalau tidak salah. Pak Sutrimo itu almarhum itu bukan kepala rumah tangga. Bukan kepala rumah tangga. Bukan. Oke. Kemudian tugasnya juga
hanya menjaga rumah kosong dan bersih-bersih di halaman. Ya. Dan yang bersangkutan juga kerja tidak terus-menerus. Ya. Artinya selama beberapa tahun ini bekerja, berhenti dan kemudian pulang kampung. Setelah itu mulai kerja lagi setelah Lebaran. Jadi sebenarnya kalau dari informasi ini menurut hemat saya tidak apa-apa kita berdiskusi dengan ini. Tetapi yang kita jagalah jangan sampai semangat kita mendiskusikan kemudian menjadi ruang prejudice. Oke, pertanyaan saya, berani nggak pihak keluarga membuat laporan polisi? Coba abang tanya dulu kepada pihak keluarga. Loh, sekarang kita lihat. Berani nggak pihak keluarga untuk melakukan ekshumasi dan autopsi? Ya, sekarang kita lihat dulu. Ya, semua instrumennya kan ada, mekanisme kalau ada orang meninggal dan sebagainya kan ada, laboratorium di sini, forensik. Bang, kita juga ingin membersihkan seluruh pihak di Prof, sini. gitu Anda dapat informasi dari pihak keluarga. Ya. Apakah pihak keluarga menganggap bahwa kematian Sutrimo wajar atau tidak wajar? Itu pertanyaan utama. Ya, belum ada. Prof Firman setuju menggunakan instrumen-instrumen penegakan hukum laboratorium forensik. Oh iya. Jadi setuju diekshumasi. Ya itu silahkan ya, itu Iya. soal mekanisme. Oh, iya, setuju. Tapi soal kepentingan, siapa yang berkepentingan di dalam hal ini, ya itu hak penegak hukum lah. Kalau menurut saya di dalam dunia forensik itu sudah jelas kok. Scientific crime investigation juga sudah ada. Standar pemeriksaan sudah ada. Jadi menurut saya ya kita sabar saja, kita tunggu seperti apa. Prof, ini enggak gini. Tapi tidak koreksi. dimaksudkan ini untuk nurani ya. Ini Ya. saya bicara nurani jurnalistik. Ya. Berpekan-pekan ada orang yang terkait dengan isu pusaran kasus utamanya meninggal tidak wajar dan kita harus menunggu lagi berpekan-pekan kemudian. Nggak masuk akal, Prof. Tidak ada yang menunggu sebenarnya. Sistem hukumnya sudah jalan. Sistem Apakah hukumnya prosesnya sudah dijalankan? Bagaimana? Iya. Setiap orang meninggal, jangankan orang meninggal yang tidak layak, orang yang meninggal yang tidak dapatkan informasi tetap diberitahukan, prosesnya juga kerja. Jadi kita percaya saja. Pertanyaannya adalah lembaga. Pak Firman, kenapa mereka menolak otopsi? Loh, Harusnya kan cek dulu. Ya, ditanya yang mengaku lah. keluarga, bukan keluarga siapa? Yang mengaku iya. keluarga. Ya silakan Kan ditanya gitu. sama Kenapa keluarga. mereka menolak otopsi? Terus satu lagi, ya kan? Saya kira polisi menunggu itu. Keluarga membuat laporan polisi. Jangan juga nanti ada anggapan, wah ini polisi ini kepandai-pandaian gitu kan. Nggak ada laporan polisi, mereka juga keberatan untuk diotopsi, tapi kok terlalu maju nih polisi gitu. Tidak, Jadi saya itu pikir, tadi yang kita ya. tunggu. Makanya publik harus mendorong agar pihak keluarga segera membuat laporan polisi dan kalau perlu silakan untuk dilakukan ekshumasi. Jadi biar terbuka ini tanda tanya ini. Dan agar saya dilakukan rasa otopsi. kepolisian juga nggak perlu diajari, Dinda. Mereka Enggak, kan kita sudah nggak ada mengajari terbiasa. pihak kepolisian. Untuk Tapi melakukan hari memastikan, ini ya, kita sudah. ingin membantu pihak kepolisian Ya. agar peristiwa kematian ini terang benderang Iya. dan tidak muncul tanda tanya tengah-tengah masyarakat. Itu kan artinya kita bisa mencurigai atau meragukan sikap Saya kira di kepolisian dalam terhadap hukum ini. ada namanya presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Itu urusan di ruang sidang. Iya, bukan urusan di luar sidang. Kita juga berbicara hari ini berdasarkan opini dan pendapat Iya. terkait Justru dengan ya isu yang saat ini sedang diperbincangkan oleh rakyat. Iya, boleh saja. Artinya rakyat juga menginginkan keadilan kepada korban yang sudah meninggal dunia. Ya kalau hanya perdebatannya soal presumption of innocent, ada juga presumption of guilty. Jadi Yes. kita perlu fair saja. Tapi Ya. ini demi kebenaran Ya. harus ada pembuktian. Iya. Itu tadi makanya kita bilang harus diuji melalui otopsi, ya. Karena memang yang bersangkutan sudah dikebumikan, ya dilakukan ekshumasi. Pertanyaannya kenapa keluarga sampai saat ini yang mengaku-ngaku keluarga itu keberatan? Ya. Ya saya tidak bisa mengkonfirmasi kenapa keluarga Iya. itu bilang. Silakan Nah itu Dinda, tadi kalau justru mau konfirmasi. karena memang itu tadi Bang kita tanda tanya nih kenapa janggal seperti itu. Jadi gini loh. Kalau, Padahal rumah sakit juga sudah menyarankan untuk diotopsi. Benar nggak Bang Aiman? Iya. Menurut saya law enforcement officer itu tidak perlu menunggu. Itu sudah jelas prinsipnya, mereka punya SOP, ya punya metode yang namanya scientific crime investigation, punya kedokteran forensik, punya kedokteran kehakiman. Saya rasa instrumennya sudah lengkap kalau hanya untuk Persoalannya mengukur adalah dari pihak yang mengaku keluarga keberatan dan dia menolak untuk melakukan otopsi itu. Ya silahkan ditanyakan. Ya gimana? Itu juga bisa ya. Oke. Periksa dia menggunakan asal usul palsu. Ya. Mengaku Yang mengaku sebagai keluarga tadi. Oke. Gitu loh. Menghalangi penyidikan itu dengan instrumen asal usul palsu. Gitu loh. Mengaku sebagai keluarga. Ya. Ya,
Kan ada tindak pidana tuh tentang asal usul, ya. Gimana? Ini mesti diperiksa. Oleh karena itu tepat Kejaksaan Agung memeriksa dia. Febrio ini. Iya. ADC Secara dari etik. atau ajudan dari secara etik dulu ya. ex Jampitsus Febri Secara Adriansyah. etik, kemudian dari sana kalau ditemukan dugaan pelanggaran ketidakpatutan, perbuatan tercela, didalami. Jadi Nah, menurut itu saya menjadi Mas pintu. Sugeng ya, kalau Ya. tadi Mas Sugeng mengatakan ini ada potensi obstruction of justice. Sebenarnya potensi obstruction of justice itu ketika ada orang memang yang punya niat untuk menghalang-halangi itu. Tapi pertanyaannya kemudian apakah penegak hukum termasuk kepolisian dalam melakukan penyidikan, pengungkapan kasus ini, ya katakanlah pakai rumus 5W plus 1H itu, apa sih yang terjadi? W yang pertama, W yang kedua, where, kapan itu terjadi? Yang ketiga, when, ya di mana tempatnya, when dan where itu. Kemudian how, bagaimana cara kematian itu terjadi, ya. Nah, sebenarnya metode ini sudah banyak kalau kita nonton film-film itu ya, yang digambarkan oleh Witness Shimmer. Kadang-kala hal semacam ini kalau dipaksakan dalam satu proses penegakan hukum yang abang tadi mengatakan bahwa ini obstruction, ya Mas Teguh mengatakan ini obstruction of justice. Bagaimana kalau penegakan hukum itu ternyata keliru? Itu ada yang namanya miscarriage of justice. Jadi tidak hanya maksudnya bisa ya, okay. Sebetulnya bisa dihentikan. Sebentar. Ya, Ini menarik bisa juga. dihentikan kan ada instrumennya. Sebentar, ya. Bagaimana ketika saya paham maksudnya. Ya. Ini dikatakan obstruction of justice, ada pembunuhan ya, dugaan pembunuhan ya, matian tidak wajar apapun bahasanya terkait dengan kasus Febri Adriansyah. Yang bagaimana kemudian ketika dinyatakan bahwa kasus Febri Adriansyah ini kriminalisasi dan banyak pelanggaran di situ. Apakah bisa dikatakan sebagai obstruction of justice atas kematian tidak wajar ini? Meskipun secara nurani publik akan berpikir, kenapa ada kematian tidak wajar di kasus kriminalisasi? Kita akan kembali nanti. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa cangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani bersama dalam program Rakyat Bersuara. Bersama saya Aiman Wicaksono, saya akan kembali sesaat lagi. Salam.